Kok ae wis. Oke. Arek kok delok rek. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, kami kelompok 1 yang terdiri dari absen 1 sampai absen 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul First Come First Serve, yang artinya yaitu data yang datang duluan akan diproses duluan. Oke, next. Nah, pengertian dari FCFS. FCFS atau yang biasa disebut FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Jikalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Jadi yang pertama itu pasti yang dahulu diproses seperti itu. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya itu selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS quick sesuai dengan waktu kedatangannya. Next. Selanjutnya yaitu desain scheduling. Ini adalah contoh desain scheduling untuk FCFS. Yaitu pertama adalah sebuah contoh thread pool atau kotak hijau dengan antrian dari tugas tunggu, atau itu yang berwarna biru, dan antrian tugas selesai yang berwarna kuning. Next. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari FCFS. Kelebihannya yaitu simple, dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Kedua adalah easy atau mudah, baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai. Kekurangannya yaitu convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Kekurangan kedua yaitu waiting time. Waktu time rata-rata untuk FCFS itu cukup lama. Ya, untuk contoh soal 1, yaitu jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D dengan waktu kedatangan semuanya 0, 1, 2, 2, 5, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Nah, pertanyaannya, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? Dan kapan selesai eksekusinya? Dan hitung turnaround time TA-nya dan berapa pereta. Dengan rumus TA waktu tunggu plus lama ditambah lama eksekusi. Pereta TA sama dengan sigma TA per sigma job. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Nah, ini grafik nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, dan ini waktu tunggunya, selesai eksekusi sama TA-nya. Next, Aldi.
Contoh soal 2, diketahui RR FCFS dengan kuantum 3. Proses P1 arrival time 0, burst time 12. Proses P2 arrival time-nya 2, burst time 8, dan seterusnya. Dan pertanyaannya, berapa lama waktu tunggu untuk setiap proses dan berapa lama waktu tunggu rata-rata untuk setiap proses. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita bisa menggunakan Gantt chart seperti gambar di samping. Jadi, waktu tunggu waiting time setiap proses itu P1-nya 0 plus 93 ditambah 20 kurangi 12 ditambah 25 kurangi 23, 16. Dan seterusnya sesuai proses. Nah, setelah diketahui jumlah 58, jadi rata-rata waktu tunggu untuk setiap proses adalah 58 per 5 sama dengan 11,6 satuan waktu. Terima kasih. Presentasi dari kelompok pertama. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, Wahyu Aji, monggo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Aji. Jadi ketika ada dua tugas yang datang bersamaan itu gimana? Kira-kira begitu kan pertanyaannya. Jadi kalau ada dua tugas yang datang bersamaan, yang diproses pertama itu adalah program yang pada antrian pertama. Seumpama A itu A dan B datangnya pertama, maksudnya datangnya bersamaan, tapi A-nya itu pada antrian lebih dulu, maka yang diproses itu adalah A, B-nya selanjutnya. Sesuai urut itu. Sama-sama. Baik, untuk yang lain apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Mas, saya Muhammad Farid Saifuddin. Semisal kalau ada urutan yang pertama kan dahulu, misal urutan yang pertama itu datanya error, itu apakah dilanjutkan data yang kedua apa gimana? Sekian dan terima kasih. Bisa diulang, Muhammad Farid? Misal yang data pertama
itu error. Itu datanya akan dilanjutkan ke proses yang kedua atau gimana? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farid. Untuk programnya itu sepertinya diproses, tapi kemungkinan itu error. Jadi lanjut ke yang B. Kemungkinan yang A itu nggak bisa error. Jadi kayak sistemnya itu nggak bisa mendeteksi, jadinya error langsung ke B. Kalau enggak itu ya nggak bisa. Ya, Dengan kata terima lain, kasih. programnya error. Oh Ya. ya. Terima kasih. Baik, Muhammad Farid. Mungkin saya menambahkan sedikit jawaban dari Gunawan. Jadi kalau misal ada data yang error pertama, ini kan FCFS ya. Jadi kalau misal ada data yang pertama itu diproses duluan. Jadi kalau misal data pertama itu error, itu sesuai dari kelemahan FCFS tadi, yaitu ada waiting time. Jadi proses untuk mengerjakan program error tadi itu agak lama. Tapi bila terus berjalan error, maka misal proses itu yang terjadi not responding seperti itu. Jadi kalau misal ada notifikasi di Windows misal ya, itu kan ada itu ada tulisannya cancel atau lanjut gitu kan. Itu bisa kita cancel, setelah itu bisa memproses yang data yang B tadi seperti itu. Ya, terima kasih Mas Anggit. Oke, mungkin pertanyaannya cukup 2. Setelah ini lanjut ke kelompok 2. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.